Manusia mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, tapi yang tidak bisa dikendalikan diserahkan kepada Allah. Perasaan ini sebenarnya membuat seseorang merasa lebih tenang. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya sendiri, dan jika ada hal-hal yang tidak bisa diatasinya, dia bisa merasa lega dengan menyerahkannya kepada Allah. Terkait dengan hal ini, belakangan ini ada isu bimbingan dan konseling spiritual yang sangat populer. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang hal ini? Apa itu konseling spiritual? Tentu saja kami. Kita tahu bahwa manusia memiliki sisi biologis, sisi psikologis, dan sisi sosial. Tapi manusia juga punya sisi spiritual, dan orang-orang lebih banyak mulai merasakan kebutuhan akan makna ketika mereka mengalami suatu masalah. Seperti yang Anda katakan, hidup ini memang seperti perjalanan panjang yang penuh naik turun. Kadang ada momen-momen indah, kadang juga ada masa-masa sulit, dan di saat-saat sulit itu orang mencari banyak sumber dukungan. Mengalaminya, mereka mengendalikan proses menghadapi itu dengan meminta bantuan dari yang ada di sekitar mereka. Dan mereka berusaha mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Tentu saja kita tahu bahwa manusia memiliki sisi biologis, sisi psikologis, dan selain sisi sosial, manusia juga punya sisi spiritual. Dan manusia lebih sering, ketika mengalami suatu masalah, mulai merasakan kebutuhan akan makna. Dan pencarian makna itu justru mereka pertanyakan ketika menghadapi masalah. Sebenarnya, alasan utamanya adalah ini, manusia lebih sering nilai. Mereka lebih merasakan kehilangan terhadap sesuatu yang mereka hargai, terutama saat mengalami kehilangan makna. Jadi, hal ini biasanya terjadi pada masa-masa sulit ketika mereka mengalami masalah. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung lebih mencari hal-hal yang bersifat spiritual. Mereka mungkin mengalami pertanyaan di lapangan, makna hidup, arah dunia, akhirat, sisi spiritual, dimensi transenden. Mereka bisa lebih sering mempertanyakan hal-hal seperti ini. Dan dalam proses ini, mereka juga bisa merujuk pada unsur-unsur agama dan spiritual. Tentu saja, hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk yang sangat berbeda. Ada yang kebanyakan mencari dukungan dari ranah spiritual dengan mendekatkan diri pada agama, melakukan ibadah. Mereka mengaitkan pengalaman yang mereka alami dengan sesuatu yang transenden. Dengan merujuk pada keberadaan Allah, mempercayai keesaan Allah, dan berusaha mengatasinya melalui ibadah dan doa. Tentu saja, ada juga yang mengalami kehilangan dalam proses ini. Dengan baik, dalam hal kepercayaan, mereka bisa mempertanyakan pengalaman, keyakinan, dan pemikiran mereka sendiri. Dan hal ini bisa membuat mereka sedikit menjauh dari agama dan spiritualitas. Bisa membuat mereka semakin jauh. Namun di sini, secara umum kita membahas 5 fungsi utama agama dalam proses chopping individu. Salah satunya adalah fungsi penghiburan. Artinya, seseorang sebenarnya bisa menemukan penghiburan dengan memaknai apa yang dialaminya. Dengan memberi makna pada pengalaman itu, ia bisa merasa terhibur. Karena, misalnya, bayangkan kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Dengan hal ini, keyakinan bahwa kita akan bertemu lagi di akhirat, merasa tetap terhubung dengannya melalui doa-doa, melalui bacaan Al-Quran yang kita panjatkan, bisa membuat kita merasa lebih tenang, menenangkan hati, dan memudahkan proses kita dalam menghadapi situasi tersebut. Pada saat yang sama, hal ini juga memberikan rasa kontrol. Unsur-unsur agama dan spiritual. Karena saat seseorang menghadapi masalah, ia bisa merasa kehilangan kendali, dan hal ini bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Namun misalnya, ajaran agama. Seperti ungkapan bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Insyirah, sebenarnya memberikan harapan kepada manusia. Kontrol kognitif bisa memberikan itu, jika dipikirkan sebagai pola pikir otomatis. Bisa memberikan penyembuhan dan ketenangan.
juga memberikan harapan. Pasti memberikan rasa kontrol, dan itulah sebenarnya makna dari kepercayaan pada takdir. Artinya, seseorang mengendalikan apa yang bisa ia kendalikan, dan menyerahkan yang tidak bisa ia kendalikan kepada Allah. Perasaan ini sebenarnya membuat seseorang menjadi lebih tenang. Dia juga menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Untuk hal-hal yang tidak bisa diatasinya, dia bisa merasa lega dengan menyerahkannya kepada Allah. Unsur lain adalah dukungan sosial. Pada akhirnya, orang-orang yang beriman saling mendukung satu sama lain. Tentu saja, kadang-kadang hal ini bisa berkurang, tapi pada akhirnya orang-orang yang beriman saling mendukung dan memberikan dukungan sosial. Dan dukungan sosial ini juga bisa memperkuat seseorang secara agama dan spiritual. Selain itu, ada juga fungsi yang bisa kita sebut sebagai pendewasaan, mematangkan, dan mengembangkan. Karena apa yang kita alami sebenarnya membuat kita berkembang. Hal-hal yang kita alami terjadi untuk membuat kita tumbuh, agar kita menjadi lebih dewasa. Dan menyadari hal ini, menyadari kesadaran ini bisa membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Kita bisa membicarakan pengaruh agama dalam proses menghadapi masalah ini dalam 5 dimensi tersebut. Tadi Anda menyebutkan dukungan sosial. Setiap orang bisa membutuhkan bantuan atau dukungan dalam situasi seperti ini. Terkait dengan hal ini, belakangan ini juga sangat populer isu konseling dan bimbingan spiritual. Bisakah Anda juga membahas sedikit tentang hal ini? Apa itu konseling spiritual? Seperti yang Anda katakan, konseling dan bimbingan spiritual adalah sesuatu yang belakangan ini sering dibicarakan. Di Turki, layanan ini lebih banyak berada di bawah naungan Diyanet dan merupakan layanan yang diberikan oleh Diyanet. Sebenarnya, selain layanan keagamaan, Diyanet juga menyediakan layanan ini. Direktorat Urusan Agama menawarkan layanan-layanan ini. Apa yang dimaksud dengan konseling dan bimbingan spiritual? Sebenarnya ini adalah istilah payung. Secara umum, ini dirangkum sebagai konseling dan bimbingan spiritual keagamaan. Namun sebenarnya, ini adalah nama kerangka umum untuk layanan yang diberikan Diyanet kepada individu-individu yang kurang beruntung di banyak institusi. Kita bisa memikirkannya seperti itu, karena berbeda-beda. Di berbagai institusi, namanya juga berbeda-beda. Misalnya, di rumah sakit, karena kata perawatan lebih sering digunakan dalam sistem rumah sakit, maka istilah perawatan spiritual lebih dipilih. Di asrama kaya atau pusat-pusat pemuda, karena bimbingan lebih menonjol, maka disebut bimbingan spiritual. Di militer misalnya, istilah yang lebih sering digunakan adalah moral. Kata perwira lebih banyak dipilih. Di penjara, ada istilah penceramah penjara yang menggantikan peran konseling spiritual. Sebenarnya, seperti yang saya bilang, ini adalah konsep payung. Dan tergantung pada institusi tempat konseling dan bimbingan spiritual diberikan, nama ini bisa muncul dengan istilah yang sedikit berbeda. Kata spiritual itu sendiri kadang membuat orang agak was-was. Jadi, tergantung situasinya, alasan mengapa disebut spiritual bisa diperdebatkan. Karena memang ada sudut pandang keagamaan, maknanya pun bisa diartikan berbeda-beda. Tentu saja ini semacam konseling keagamaan. Perdebatan ini juga sudah banyak dibahas di kalangan akademisi. Di Turki, ada keterpaduan antara agama dan spiritualitas. Jadi, tidak seperti di Barat, agama dan spiritualitas di sini bukanlah dua hal yang sepenuhnya terpisah. Karena itu, menurut saya istilah konseling spiritual bisa digunakan dengan lebih leluasa di Turki. Karena pendapat umum juga seperti itu, maka konseling spiritual diterima dengan sebutan tersebut. Sebenarnya, ini juga mencakup konseling keagamaan, karena di lingkungan tempat layanan ini diberikan, misalnya di rumah sakit atau penjara, orang-orang, klien atau pihak yang dilayani juga memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan agama. Sebenarnya, jadi ini juga mencakup konseling keagamaan, baik dari segi posisi maupun isinya. Konseling spiritual itu sendiri. Kita juga melihat hal ini di Barat. Sebenarnya, bagaimana situasi ini muncul di Barat? Ya, di negara kita, konseling spiritual dan keagamaan bisa saja dianggap sebagai satu hal yang sama. Bisa juga dipahami sebagai konsep yang sama. Bagaimana hal ini tercermin di Barat? Bisakah Anda menjelaskan konseling spiritual dengan sedikit membahas proses sejarahnya? Ya, ada banyak nomenklatur yang berbeda di sana juga. Setiap negara punya contohnya sendiri-sendiri. Setiap negara punya cara sendiri dan juga praktik yang berbeda-beda. Tetapi,
Di sana juga ada konseling spiritual, konseling keagamaan, atau istilah seperti spiritual counseling, religious counseling lebih sering digunakan di budaya yang berbahasa Inggris, atau dalam bahasa Jerman digunakan istilah seperti Seelsorge. Hal ini dijelaskan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah bahwa dukungan agama dan spiritual yang diberikan di institusi-institusi sebenarnya adalah konseling spiritual. Karena ketika kita mendefinisikan konseling spiritual, itu adalah mendukung proses chopping individu secara profesional dengan unsur-unsur spiritual dan keagamaan dalam masa-masa sulit mereka. Sebenarnya, konseling spiritual. Jadi, misalnya di penjara, rumah sakit, pusat rehabilitasi, saat terjadi bencana, atau dalam situasi darurat, atau misalnya mendukung anak-anak, mendukung orang-orang yang mengalami kehilangan dan keluarganya. Dalam situasi sulit seperti ini, bentuk dukungan profesional yang bisa diberikan, bentuk dukungan pelengkap sebenarnya adalah konseling spiritual. Lalu, bagaimana hal ini muncul di Eropa? Sebenarnya, dalam tradisi keagamaan. Pada dasarnya, ini adalah sesuatu yang memang ada dalam struktur teologisnya, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh para pendiri agama tersebut atau orang-orang yang mewakili agama itu. Karena misalnya, jika kita melihat kehidupan Nabi Muhammad di dunia Islam, kita bisa menemukan contohnya. Sebab ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, beliau melakukannya dengan memahami prinsip-prinsip konseling itu dengan baik. Dia melakukan hal ini dengan bijaksana dan menangani para sahabat satu demi satu dan mengatasi masalah mereka. Beliau memperhatikan mereka satu persatu. Beliau menjenguk orang sakit, peduli pada anak yatim. Jika ada orang yang membutuhkan, beliau juga memperhatikan mereka dan memberikan dukungan. Namun tentu saja, ketika proses urbanisasi terjadi dan orang-orang mulai hidup di dalam institusi yang lebih besar, di kota-kota metropolitan, mereka terpaksa harus tinggal di sana. Itulah sebabnya layanan konseling spiritual ini lebih profesional. Perlu diberikan, karena di masa lalu, coba bayangkan, misalnya di sebuah desa kecil, seorang imam sudah melakukan hal ini dengan baik. Misalnya ketika Pak Mehmet tidak datang ke masjid, apa yang terjadi? Beliau akan bertanya. Kalau sakit, beliau akan menjenguk. Kalau ada pesta pernikahan, beliau akan datang ke pernikahan, atau jika ada masalah apapun, beliau akan menghubungi dan memberikan dukungan. Tapi di kota, hal seperti ini tidak ada. Hal ini perlu dilakukan secara lebih profesional melalui lembaga-lembaga. Karena memang ada kebutuhan seperti itu. Ini juga merupakan salah satu konsekuensinya. Jadi, sebagai dampak dari kehidupan modern dan proses urbanisasi, muncullah kebutuhan akan konseling spiritual. Dan sebagai konsekuensi dari hal ini, hari ini kita dihadapkan pada konsep dan praktik seperti ini. Proses urbanisasi yang Anda sebutkan itu sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah terjadi sejak lama. Mengapa kebutuhan akan konseling spiritual baru muncul sekarang? Jadi situasi psikososial apa yang membuat hal ini diperlukan? Apa yang menyebabkan hal itu? Saat ini kita sedang membahas hal ini. Jadi ketika Anda melihat ke barat, Anda sebenarnya melihat tahun 1800-an. Pada pertengahan abad ke-19, proses urbanisasi sedang berlangsung. Dan di akhir tahun 1800-an, kita sudah melihat praktik-praktik yang mirip dengan konseling spiritual di barat. Mengapa di negara kita hal ini berbeda? Kalau Anda bertanya mengapa hal ini terjadi, ada beberapa alasannya. Tentu saja, masuknya psikologi, dan juga bimbingan dan konseling, PDR, pun terjadi jauh lebih belakangan, di Turki. Dan proses urbanisasi di negara kita baru terjadi setelah tahun 1950-an, dan masalah-masalah ini juga mulai muncul di sini. Mungkin begitu. Itulah sebabnya kita mengalami hal ini lebih lambat dan baru mengenalnya belakangan. Menurut saya. Lalu, bagaimana pandangan konseling spiritual tentang manusia? Bagaimana mereka melihat dan mendefinisikannya? Tentu saja, pandangan tentang manusia dalam konseling spiritual sebenarnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, sebuah pendekatan holistik. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki sisi biologis, sisi psikologis, sisi sosial, namun juga memiliki sisi spiritual. Dan ketika seseorang mengalami masalah pada sisi spiritualnya, psikologisnya juga akan terpengaruh, atau
sisi sosialnya juga bisa terpengaruh. Itulah sebabnya, dari sisi spiritual pun, manusia perlu didukung terutama dalam proses menghadapi masalah, di masa-masa sulit, dengan keyakinan dan asumsi awal bahwa hal itu memang diperlukan. Lalu, bagaimana menurut Anda tentang konseling spiritual saat ini, khususnya di negara kita? Pak Bu Dosen, saat ini lebih banyak terkait dengan bidang ilmu keagamaan. Bagaimana kondisinya? Bagaimana perkembangan upaya-upaya ini? Konseling spiritual tentu saja merupakan bidang yang menggunakan data dari banyak disiplin ilmu. Merupakan bidang yang interdisipliner, baik dari psikologi, psikiatri, konseling psikologis, maupun dari pekerjaan sosial, semuanya dimanfaatkan. Juga memanfaatkan ilmu keagamaan. Dan ini memang memiliki struktur yang interdisipliner dan dirancang dengan konten yang mencakup semuanya. Di negara kita, tentu saja Bianet yang mengelolanya, terutama. Semua layanan konseling spiritual yang dilakukan secara institusional, kecuali konseling spiritual di militer, dijalankan oleh staf Dianet di sini. Apa saja praktik yang ada di negara kita? Saat ini, di rumah sakit, layanan konseling spiritual sudah berjalan lama. Ada aplikasi. Misalnya, dimulai pada tahun 2015. Di penjara juga ada layanan konseling spiritual, bahkan sudah ada sejak tahun 1980-an. Di asrama-asrama kaya, ada layanan bimbingan spiritual untuk para pemuda. Sedang bekerja. Ada juga layanan konseling spiritual di panti jompo untuk para lansia. Di pusat rehabilitasi juga diberikan layanan konseling spiritual. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dalam upaya melawan kecanduan pun, layanan konseling dan bimbingan spiritual juga dimanfaatkan. Karena setiap bidang ini membutuhkan pelatihan yang berbeda-beda. Artinya, orang-orang yang bekerja di rumah sakit harus memahami psikologi pasien, lingkungan rumah sakit, serta kondisi pasien dan keluarga pasien. Mereka harus mendapatkan pelatihan yang relevan sekaligus pelatihan konseling. Atau jika akan bekerja di penjara, mereka harus mendapatkan pelatihan tentang psikologi kejahatan, psikologi narapidana, dan juga pelatihan terkait keluarga narapidana. Dalam kasus kecanduan pun, mereka juga harus mendapatkan pelatihan serupa. Jadi, tergantung pada institusi tempat mereka bekerja, mereka harus mengikuti pelatihan yang berbeda-beda. Di Turki, ada praktik-praktik seperti ini. Hasilnya juga sangat baik, sangat memuaskan. Karena orang-orang menyukai hal ini. Maksudnya, orang-orang tidak merasa sendirian di lingkungan seperti ini dan melihat bahwa proses menghadapi masalah mereka didukung membuat mereka bahagia. Dan orang-orang mendapatkan manfaat baik dari segi kesehatan maupun dari segi spiritual. Berkat konseling spiritual ini, semua itu bisa tercapai. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang pelatihan-pelatihan. Tapi Anda sudah menjelaskannya, Pak. Karena agar seorang konselor spiritual bisa bekerja di bidang-bidang yang Anda sebutkan, dia harus menguasai pelatihan psikologis maupun sosiologis. Tentu saja, hal ini akan bervariasi tergantung pada institusinya. Di institusi manapun dia berada, dia harus mengikuti pelatihan yang berbeda sesuai dengan tempatnya. Menurut Anda, apakah pelatihan-pelatihan ini sudah diberikan dengan cukup? Apakah setiap bidang mendapatkan pelatihan yang terpisah-pisah? Ya, jadi pada awalnya, kebanyakan yang mengambil program magister di bidang psikologi agama, sosiologi agama, dan sejenisnya. Namun pada periode berikutnya, layanan spiritual dan konseling disediakan di negara kami. Dan gelar master bimbingan dibuka. Dan setahu saya, ada sekitar 25 universitas yang memiliki jurusan ini dan program magister khusus. Setelah itu, barulah pelatihan-pelatihan ini bisa diakses. Jika melihat isi pelatihannya, pada dasarnya mencakup keterampilan konseling, teknik komunikasi, teknik mengenal individu. Sedang bekerja. Ada juga mata kuliah yang lebih banyak masuk ke ranah konseling, seperti teknik mendengarkan secara empati. Dan ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan bidang agama dan kesehatan jiwa, serta chopping religius. Selain itu, ada juga proses di mana para ahli mengajarkan konseling ini dan mengawasi proses supervisinya, yang merupakan aspek teknis lainnya. Tentu saja, praktik-praktik ini lebih baik diterapkan di tingkat magister. Namun selain itu,
Pelatihan konseling spiritual juga diberikan melalui sertifikat dan kursus pelatihan dalam layanan dari waktu ke waktu. Begitu banyak yang berbeda. Jenis yang berbeda, tetapi tentu saja, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, metode terbaik adalah melalui pendidikan tingkat magister. Dengan memanfaatkan program magister dan juga mencakup keterampilan konseling. Pelatihan ini sebaiknya diberikan sebagai pendidikan magister. Selain itu, tentu saja di negara kita, pelatihan konseling spiritual tidak hanya diberikan kepada lulusan administrasi. Di beberapa jurusan bimbingan dan konseling, PDR, konseling spiritual. Mata kuliah ini juga dimasukkan ke dalam kurikulum dan diajarkan sebagai mata kuliah pilihan di fakultas-fakultas ilmu agama. Konseling spiritual. Sebenarnya, kita harus memandang hal ini seperti ini. Ini hendaknya dilihat sebagai aspek yang melengkapi dan mengembangkan pelayanan keagamaan. Konseling spiritual. Bukan sebagai alternatif untuk PDR, psikologi, ataupun psikiatri. Sebaliknya, justru proses-proses tersebut akan membantu mengatasi masalah psikologis, psikiatris, serta menghilangkan prasangka orang terhadap bidang-bidang tersebut. Bahkan, ada sisi yang dapat memudahkan proses orang untuk mendapatkan perawatan psikologis dan psikiatris. Menurut saya, ada sisi yang melengkapi sistem, konseling spiritual. Jika dilakukan sesuai prosedur, tanpa ada kebingungan peran dan sesuai dengan aturan, konseling spiritual. Menurut saya, khususnya di negara kita, ini adalah bidang kerja yang bisa memberikan manfaat besar di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa masyarakat. Sebenarnya ada juga perdebatan apakah ini masuk ranah psikolog atau tidak, tapi Anda sudah menjelaskannya. Tentu saja sebenarnya ini tidak masuk ke ranah psikolog, karena para konselor spiritual juga diberikan pengetahuan tentang psikopatologi. Jadi mereka memahami psikopatologi. Mereka memahami bidang psikopatologi, tapi mereka tidak masuk ke ranah psikopatologi. Karena itu adalah tugas para ahli, psikolog klinis, dan psikiater. Mereka tidak masuk ke area itu. Mereka akan mengarahkan jika diperlukan, karena jika ada seseorang yang datang kepada mereka dengan masalah seperti itu, jika ada klien yang datang, mereka bisa mengarahkan ke tempat yang tepat agar klien tersebut mendapatkan perawatan yang sehat. Dan mereka bisa memberikan saran seperti itu kepada mereka. Jadi menurut saya, ini adalah bidang yang mendukung proses, bukan yang menghambatnya. Begitu menurut saya, itu pendapat saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Penjelasan Anda juga sangat jelas. Kita jadi bisa melihat isu bimbingan dan konseling spiritual secara lebih luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa, kita telah berbicara mengenai spiritualitas, konseling, dan bimbingan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.